Halo, selamat datang di series Bantuan dan Kerjasama Luar Negeri. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara mengenai struktur bantuan luar negeri, perbedaan tipe-tipe donor, serta bagaimana munculnya emerging donors mengubah lanskap kerjasama pembangunan internasional. Nah, pembahasan ini menjadi penting karena pola bantuan global sekarang itu tidak lagi didominasi oleh negara-negara barat. Negara-negara baru semakin aktif menjadi donor dan ini kemudian berdampak langsung bagi negara penerima termasuk Indonesia. Oke, pertama, kita mulai dari struktur bantuan luar negeri atau development cooperation. Secara umum, bantuan luar negeri terbagi menjadi dua bentuk utama. Yang pertama adalah bantuan bilateral. Nah, bantuan ini diberikan langsung dari satu negara ke negara lainnya. Untuk bantuan bilateral ini sendiri terdiri dari traditional donors, yaitu donor dari negara-negara maju barat yang tergabung ke dalam OECD, DAC, seperti USAID dari Amerika Serikat, kemudian JICA dari Jepang, dan ada juga DFID dari Inggris. Nah, kemudian ada juga emerging donors. Emerging donors ini siapa sih? Emerging donors itu adalah negara-negara baru yang aktif memberikan bantuan. Contohnya ada China, kemudian India, Brazil, dan termasuk juga Indonesia. Oke, sekarang bentuk yang kedua adalah bantuan multilateral. Nah, bantuan ini biasanya itu disalurkan melalui organisasi internasional, misalnya World Bank, kemudian UNDP, kemudian ASEAN Development Bank, kemudian AIIB dan sebagainya. Nah, lembaga-lembaga ini itu dibiayai oleh donor tradisional sekaligus emerging donors, sehingga arah kebijakan dan prioritas bantuan pun ikut berubah. Nah, pada slide berikutnya kita coba membandingkan bagaimana dua tipe donor. Yang pertama adalah traditional donor. Traditional donor seperti yang sudah saya sebutkan di awal itu tadi bahwa mereka adalah negara-negara yang tergabung ke dalam OECD DAC. Nah, kelompok ini berdiri sejak 1961 dan terdiri dari 32 negara plus Uni Eropa. Nah, mereka-mereka ini memiliki standar yang ketat terkait dengan satu, transparansi laporan, kemudian akuntabilitas, lalu fokus pada pengentasan kemiskinan, serta syarat-syarat yang mereka buat atau biasa kita sebut dengan kondisionalitas aid, misalnya syarat good governance, kemudian hak asasi manusia, demokratisasi, dan lain sebagainya. Oke, sekarang tipe yang kedua. Tipe yang kedua yaitu emerging donors adalah negara-negara yang baru meningkatkan peran bantuan dalam 2 dekade terakhir. Nah, mereka ini menawarkan alternatif terhadap pola bantuan barat dengan pendekatan-pendekatan yang lebih fleksibel, kemudian lebih cepat, dan juga lebih sedikit syarat politiknya dibandingkan dengan tradisional donor. Tentu kehadiran dari emerging donors ini secara signifikan mengubah dinamika bantuan global. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana tren dan perubahan ini terjadi. Ada beberapa tren penting yang perlu kita perhatikan. Satu, donor donor tradisional itu mengalami pengurangan anggaran. Nah, hal ini semakin didukung atau semakin dipengaruhi oleh krisis global, termasuk pandemi juga.
banyak anggota DIC yang mengurangi alokasi bantuannya. Kemudian yang kedua, tren emerging donors itu semakin aktif, mengisi kesenjangan yang ditinggalkan oleh donor barat atau oleh donor tradisional itu tadi. Kemudian yang ketiga, ada variasi. Ada beberapa variasi mekanisme bantuan menjadi lebih beragam gitu. Misalnya melalui bilateral, kemudian melalui lembaga nasional donor, donor baru, kemudian melalui kerjasama selatan-selatan. Artinya apa? Artinya dari tren dan perubahan ini tidak ada lagi satu model tunggal dalam bantuan dan kerjasama luar negeri. Lanskapnya menjadi jauh lebih beragam. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana kemunculan dari emerging donors yang kemudian mengubah lanskap dalam bantuan luar negeri. Atau mengapa? Mengapa mereka muncul? Setidaknya di sini saya membuat ada 4 alasan utama mengapa emerging donors ini mulai mendominasi. Oke, satu, perubahan struktur ekonomi global. Sejak tahun 2000-an, pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang itu kan meningkat pesat. Sehingga mereka punya kemampuan finansial dan teknis untuk memberikan bantuan. Kemudian yang kedua, eh, kebutuhan untuk memperkuat pengaruh politik globalnya. Bantuan luar negeri seringkali itu digunakan sebagai alat diplomasi untuk memperluas pengaruh politik dan hubungan internasional. Yang ketiga, yakni alternatif terhadap sistem bantuan internasional. Jadi banyak negara berkembang merasa bahwa model bantuan Barat itu terlalu politis dan penuh syarat, banyak syaratnya. Maka emerging donors menawarkan pendekatan yang berbasis satu, solidaritas selatan-selatan, kemudian berbasis kesetaraan dan juga tidak adanya conditionality yang kadang-kadang itu memberatkan penerima. Oke, yang terakhir adalah diplomasi ekonomi dan akses pasar serta citra internasional. Jadi kemunculan emerging donors ini juga dipengaruhi oleh hal tersebut karena melalui bantuan itu negara-negara donor dapat membuka akses pasar bagi perusahaan mereka, kemudian mengamankan sumber daya alam dan juga meningkatkan citra internasional. Nah, dari sini akhirnya kita tahu bahwa bantuan bukan hanya soal pembangunan, tetapi juga strategi politik dan ekonomi. Oke, jadinya eh, apa sih dampak dari kemunculan emerging donors ini? Yang pasti, yang pertama adalah diversifikasi sumber bantuan. Negara penerima kini punya lebih banyak pilihan donor, sehingga mereka memiliki lebih banyak daya tawar dibandingkan sebelumnya. Artinya, baik donor maupun penerima itu mereka sama-sama punya power, punya bergaining untuk menginisiasi bantuan dan kerjasama yang akan mereka lakukan. Oke, yang kedua dampaknya adalah adanya perubahan dalam mekanisme dan prinsip. Nah, kemunculan dari emerging donors ini mereka itu mengedepankan yang prinsip-prinsip misalnya non interference yang artinya dia tidak mencampuri urusan domestik negara penerima. Kemudian yang kedua, adanya mekanisme yang lebih fleksibel serta proyek yang lebih disesuaikan dengan kepentingan bilateralnya. Oke, kemudian yang ketiga adalah tantangan transparansi. Tantangan transparansi dan pengukuran. Karena gini, karena tidak semua emerging donors itu melaporkan data secara standar OECD ya, maka
yang terjadi adalah sulit mendapatkan data komprehensif mengenai total bantuan global. Kemudian yang keempat adalah adanya risiko ketidakseimbangan kepentingan. Meskipun tadi emerging donors menawarkan pendekatan-pendekatan yang basisnya adalah kesetaraan, kemudian tidak mencampuri urusan domestik negara penerima, tetapi donor baru atau emerging donors ini juga tetap punya potensi menggunakan bantuan untuk kepentingan geopolitik atau diplomasi. Jadi bukan semata-mata untuk pembangunan. Nah, jadi dari pembahasan kita dari awal tadi itu menunjukkan bahwa saya coba simpulkan bahwa struktur bantuan luar negeri kini jauh lebih kompleks daripada sebelumnya. Donor tradisional tetap punya peran yang penting, tetapi emerging donors juga semakin memainkan peran yang besar. Kehadiran mereka menjadi semakin signifikan gitu. Kemudian bagi negara penerima ini akan menciptakan peluang karena pilihan donor itu lebih banyak. Nah, tapi di samping itu juga ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan bagaimana memastikan bantuan luar negeri itu benar-benar mendukung pembangunan, bukan hanya kepentingan politik donor. Oke, jadi itu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih, sampai bertemu di series bantuan dan kerjasama luar negeri berikutnya. Terima kasih.